Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan bahas soal penilaian harian bersama Matematika Wajib kelas 10. Soal-soal yang ada di video ini merupakan soal-soal yang sudah kita keluarkan untuk penilaian harian bersama di kelas yang saya ajar. Namun bagi rekan-rekan lain yang menyimak video ini bisa juga untuk bahan belajar dan memperkaya soal-soal seperti itu. Mari langsung saja kita bahas. Oke, soal yang pertama, kita punya persamaan linear satu variabel. Maka dengan bentuk pecahan seperti ini, tekniknya adalah kita langsung saja ya, berarti kali silang, bahwa min 2 nya kita kali ke sini. Nah, untuk min 9 nya kita kali ke sebelah sini. Nah, maka hasilnya adalah yang pertama min 2. Nah, dalam kurung yang lupa ya, berarti 2 min 4x, kemudian sama dengan 9 nya kali silang ke yang sebelah kanan, 9 dikali x plus 5. Jangan lupa ada kurungnya ya. Nah, baru sekarang kita kali kurung masing-masing kali min 2 dikali 2 menjadi min 4. Nah, kemudian min 2 kali min 4x jadi plus 8x. Maka yang sebelah kanan 9 kali x, 9x, 9 kali plus 5 jadi plus 45. Oke, kemudian boleh yang x nya mau dipindah ke kiri atau di kanan, cuman kalau kita lihat langsung enak ya, 8x nya pindah ke sini, jadi kan di sini ada 9x. Kalau 8x nya sini plus, berarti kalau nyebrang jadi min ya, min 8x. Nah, kemudian sebelah sananya ada min 4, min 4. Nah, kemudian 45 nya nyebrang ke sini jadinya plus, berarti jadi min, berarti min 45. Nah, sehingga hasil akhirnya adalah 9x dikurang 8x kan berarti sudah x ya. Nah, maka min 4 dikurangi min 45 adalah min 49. Maka jawaban akhirnya adalah x sama dengan min 49. Berarti yang A begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Lanjut selanjutnya. Nah, masih mirip ya, hanya saja ini bentuknya pecahannya di depan. Tekniknya sama seperti yang tadi, yaitu kita kali silang. Untuk 4 nya kita kali ke sini. Kebetulan ini atasnya 1 ya, jadi disesuaikan saja. Kalau di atasnya ini 2 berarti 4 kali 2 begitu. Tapi kan ini soal ini masih tergolong mudah ya, jadi sama-sama 1. Maka yang ini ke sini 4 kali 1 jadinya 4 dikali 6x ya, min 9 sama dengan 3 kali 1 itu 3, kemudian yang kurung min 2x ditambah 4. Nah, kemudian kita kali masing-masing ke dalam kurungnya ya, berarti 4 kali 6x 24x, kemudian 4 kali min 9 berarti min 36. Nah, kemudian 3 kali min 2x min 6x. Nah, kemudian 3 kali plus 4 berarti plus 12. Oke, sama dengan berarti ini min 6x nya nyebrang sana ya, jadi 24x. Karena min nyebrang jadi plus 6x. Sebelah kanannya berarti sudah ada 12. Kemudian min 36 nya nyebrang jadi plus 36. Maka 24x tambah 6x jadi 30x sama dengan 12 tambah 36 48. Maka x nya adalah 48 per 30. Nah, tapi kalau kita lihat di opsinya ini bentuknya adalah apa? Pecahan campuran. Berarti kita harus rubah pecahan campuran ya. 48 per 30 kan dapatnya 1 ya. Sisanya 18 per 30. Nah, masih belum ada. Berarti pecahan yang ininya harus kita sederhanakan lagi. 18 per 30 kita sederhanakan itu berarti sama-sama bisa dibagi berapa? 6 ya. Berarti ada 18 bagi 6 itu 3. Kemudian 30 dibagi 6 itu 5. Jadi jawabannya adalah 1/3 per 5. Yang mana 1/3 per 5? Yang A ya. Nah, yang A 1/3 per 5 begitu. Lanjut.
Oke, soal yang selanjutnya adalah soal nilai mutlak, operasi nilai mutlak. Jadi kalau kiri dan kanan ini ada nilai mutlak, maka bagaimana cara kerjanya? Seperti biasa ya, kita intinya hitung dulu yang ada di dalam nilai mutlak, kemudian nanti kena tanda mutlak itu berarti nanti jadi plus ya. Maka kita hitung saja langsung, karena itu bentuk pecahan dan semuanya berbeda penyebut ya, maka kita harus samakan penyebutnya. Nah, kebetulan dari 4 pecahan tersebut bisa langsung dijadikan satu nilai yang sama penyebutnya ya. Ada 4, ada 3, dan ada 6. Berarti KPK-nya berapa? 4, 3, dan 6? Ya, 12, betul ya. 12, jadi kita ganti semua penyebutnya jadi 12. Ini keterampilan dasar bahkan dari SD ya, harusnya diingat lagi. Nah, kemudian untuk yang penyebut pertama, maka nilai atasnya bagaimana dapatnya? 12 dibagi 4, nah dapatnya 3, kemudian dikali ke atas ya, 3 kali 3 jadi 9. Oke, betul. Nah, jangan lupa tandanya ini min, kita ikuti ini min. Nah, untuk pecahan yang kedua berarti 12 dibagi 3 berapa? 4 kali 1 4. Oke, nah terus 12 dibagi 6 2 kali 25. Oke, 50. Kemudian 12 dibagi 3 4 kali 7 28. Oke, berarti sekarang semua sudah sama penyebutnya, maka kita langsung bisa hitung pembilangnya ya. Jadi 12 ini semua sudah sama, tinggal hitung pembilangnya. Pembilangnya berarti 9 dikurang 4 berapa? 5 ya. 9 kurang 4 5 dikurang 50 min 45 ya. Min 45 ditambah 28 berapa? Min 17 ya. Min 45 ditambah 28 itu min 17. Nah, ini masih ada tanda mutlaknya. Maka ketika tanda mutlak kita operasikan, yang tadinya nilainya min itu maka jadi plus. Nah, diingat baik-baik, kalau konsep nilai mutlak itu adalah mempositifkan, intinya begitu. Maka jawabannya adalah yang D. Hati-hati ya, yang D, bukan yang A, tapi yang D, karena di sini ada angka atau tanda nilai mutlaknya gitu. Lanjut. Baik, nah ini variasi ya. Jadi nilai mutlaknya ada beberapa, ada yang di dalam nilai mutlak, ada mutlak lagi. Jadi kita harus cermat mana yang akan dikerjakan lebih dulu, itu yang paling dalam ya. Jadi kita lihat yang paling dalam itu adalah yang mana? Nilai mutlak itu kan harus pasangan, jadi ujung dengan ujung, ini dengan ini ya. Nah, kemudian kalau yang ini dengan yang ini, nah kemudian yang ini dengan yang ini, berarti yang kita kerja dulu adalah ini, yang 4 dikurang 5 ya. Jadi ini nilai mutlak dari nilai mutlak lagi, sekali lagi 4 dikurang 5 itu berarti min 1. Min 1. Nah, kemudian masih min 2. Tulis ulang, min 2. Nah, begini ya. Nah, saya bedakan dengan yang lebih panjang, yang paling luar. Nah, kemudian min 1 ini, nah nilai mutlak min 1 ini berarti kan jadi 1 ya. Berarti kan kita punya 3 dikurang nilai mutlak dari, nah ini min 1 ini sudah hilang nilai mutlaknya, yang ini nih. Nah, ini hilang. Berarti tinggal ada 1 dikurang 2. Nah, seperti itu ya. Maka hasilnya adalah 3 dikurang, nah ini dulu ya, 1 dikurang 2 berapa? Min 1. Nah, min 1. Oke, begitu. Maka hasilnya, lanjut, 3 dikurang, nah min 1 ini kena tanda mutlak ini, maka jadi positif kan? Jadi 1. Nah, maka hasil akhirnya 3 dikurang 1 itu 2. Nah, udah karena positif 2, nah nilai mutlak ya 2 gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang apa? D ya, 2. Oke. Lanjut lagi. Nah, ini lebih variasi lagi. Kita lihat. Nah, berarti yang kita lihat di pasang-pasangan nilai mutlaknya itu kan berarti ini dengan ini. Oke. Kemudian apa? Ini dengan ini. Ya. Ini dengan ini. Nah, maka yang paling dalam yang bekerja dulu ini ya, ini dan ini, itu sehingga
Kita tulis ulang dulu. Nah, 3 ditambah 5 dikurang 7 dikurang. Oke, yang pertama kan ini tadi nih, tanda mutlak ini ya. Nah, tanda mutlak ini pertama. Nah, berarti nilai mutlak dari 9 itu adalah 9 ya. Nah, berarti masih ada nilai mutlak di belakangnya ada berapa? Yang sudah dipakai ini berarti di belakangnya masih ada 3 mutlak. 1, 2, 3 begitu. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya akan kita kerja yang mana? Ini ya. Nah, berarti ini tulis ulang 3 ditambah 5 dikurang nilai mutlak dari 7 dikurang 9 adalah min 2. Nah, min 2. Nah, ini ya. Oke, ini mutlak ya. Hati-hati terkecoh dengan angka 1 ya. Nah, baik. Berarti kita hitung sekarang adalah ini nilai mutlak dari min 2 itu adalah 2 ya. Berarti gampangnya kita hilangkan saja tanda negatifnya. Maka jadinya 5 dikurang min 2 ini kita pakai nilai mutlaknya berarti 2. Nah, ini masih ada 2 nilai mutlak di belakangnya. Selanjutnya oke, 3 ditambah 5 kurang 2 itu berapa? 3 ya. Nah, berarti 3. Nah, kemudian lanjut. Nah, berarti 3 ditambah mutlak dari 3 ya 3. Nah, itu. Kemudian lanjut lagi sedikit, 3 tambah 3 itu 6. Maka hasil akhirnya nilai mutlak dari 6 ya itu 6. Nah, gitu ya. Lanjut. Nah, ini sudah masuk persamaan nilai mutlak ya. Konsepnya persamaan nilai mutlak itu kan satunya disamadengankan positif ya, sesuai dengan konstanta di sini, satunya disamadengankan negatif gitu ya. Jadi yang pertama ada kita punya 3x min 2 sama dengan 7. Satunya lagi itu ya, atau 3x min 2 sama dengan min 7. Jadi jawabannya itu proses awalnya ini ya. Jadi satunya sesuaikan positif dari apa yang ada di soal, nah satunya lagi adalah negatifnya. Maka kita langsung hitung seperti biasa 3x. Nah, untuk yang ini min 2 nya nyebrang jadi plus ya. Ya 7 plus 2 gitu kan ya. Maka 3x sama dengan 9. Nah, maka x nya itu 9 dibagi 3 dapatnya 3. Yang pertama. Kalau yang kedua berarti 3x sama dengan ini ke sana berarti jadi plus kan. Nah, min 7 plus 2 sehingga 3x sama dengan min 5. Maka x sama dengan min 5 per 3. Nah, jawabannya adalah 3 atau min 5 per 3. Jadi jawabannya apa? Ya, min 5 per 3 atau 3 ya. Jadi ditulis yang nilai lebih kecil lebih dulu. Nah, min 5 per 3,3 ya. Min 5 per 3,3. Jadi jawabannya yang B begitu. Lanjut. Oke, sedikit pengembangan ya model yang diberikan ya. Tapi sebenarnya kita tidak masalah. Jadi kita arahkan bentuk si nilai mutlaknya menjadi sama dengan angkanya saja begitu. Tapi karena di sini ada embel-embel ya, di sini ada 4, di sini ada min 8, maka itu dulu yang kita geser-geser gitu. Jadi yang pertama adalah kita akan geser si min 8 nya. Jadi min 8 nya kalau kita seberangkan ke sana kan jadi 16 min nyebrang jadi plus. Nah, gini ya. Nah, maka jadi 4. Nah, 3x plus 1 sama dengan 16 tambah 8 adalah 24. Nah, kemudian karena di sini ada 4, nah maka kita bagi 4 gitu ya. Atau ini sih berarti 24 nya sebelah sini ya, membagi, jadi 24 dibagi 4 jadinya 6. Nah, jadi untuk konsep sampai sini kan balik lagi seperti soal sebelumnya gitu. Jadi yang pertama ada 3x ditambah 1 sama dengan 6, atau
3x tambah 1 sama dengan satunya nilai minusnya itu minus 6 gitu ya. 3x sama dengan langsung ya plus 1 berarti nyebrang min, jadi 6 min 1 sama dengan 5 sehingga x nya dapat 5 per 3. Untuk yang sebelah sini berarti dapat 3x sama dengan plus satunya nyebrang ke sana jadi min, min 6 min lagi 1 jadi min 7 ya. Maka x nya yang ini min 7 per 3. Oke, kalau untuk penyelesaian, untuk himpunan penyelesaian berarti yang mana? X sama dengan 5 per 3 dan X sama dengan min 7 per 3. Oh, berarti yang A ya. Nah, A. X sama dengan 5 per 3 atau X sama dengan min 7 per 3 gitu. Lanjut lagi. Baik, untuk nilai mutlak, persamaan nilai mutlak dengan bentuk fx sama dengan x. Nilai mutlak dari fx sama dengan gx. Jadi ada sebuah fungsi di dalam nilai mutlak, kemudian sama dengannya ada sebuah fungsi tapi tidak ada nilai mutlak. Jadi seperti ini ya. Nah, maka ini hal yang perlu diperhatikan adalah ini ada syarat bahwa si gx-nya itu nanti harus kita buat lebih besar dari atau sama dengan 0. Jadi si gx-nya ini nanti kita tambahkan syaratnya itu lebih besar dari atau sama dengan 0 gitu ya. Jadi tambahannya ini untuk teknisnya seperti yang tipe-tipe persamaan nilai mutlak yang sebelumnya. Jadi kita sesuai dengan definisi. Maka yang pertama itu kita punya 4x min 5 sama dengan bentuk positif dari sama dengannya ya 2x plus 5, kemudian atau yang satunya adalah bentuk negatif ya dari ini ya 4x min 5 sama dengan negatif dari 2x plus 5. Jadi sama teknis awalnya gitu. Oke. Dan kita hitung masing-masing 2x ya nyebrang ke sini jadi min 2x. Maka langsung ya 4x min 2x jadinya 2x sama dengan berarti min 5-nya nyebrang ke sana jadi plus ya. Jadi ada 5 plus lagi 5 jadinya 10 gitu. Maka dapat x-nya sama dengan 5. Oke. Nah, untuk yang dari sini berarti kita punya 4x min 5 sama dengan min 2x min 5 ya. Kita kalikan dulu minnya ke dalam kurung semua. Maka kemudian min 2x nyebrang ke sana jadi plus ya. 4x plus 2x jadinya 6x. 6x sama dengan kemudian min 5 nyebrang ke sana jadi plus 5. Min 5 plus lagi 5 berarti 0 ya. Kemudian hasil akhirnya berarti x sama dengan 0 dibagi 6 ya 0 kan. Oke, jadi jawabannya ada 5 dan 0. Tapi dengan bentuk ini maka kita harus cek dulu gx-nya lebih besar sama dengan 0 ini, kedua nilai ini memenuhi atau tidak begitu ya. Jadi kita cek dulu ya bahwa gx-nya itu betul tidak x dari gx-nya itu kita buat batas untuk lebih dari sama dengan 0-nya bagaimana. Jadi kan gx-nya itu kita punya 2x plus 5 lebih besar dari sama dengan 0. Maka kita punya 2x lebih besar dari sama dengan min 5 ya. Min 5, maka x lebih besar dari sama dengan min 5 per 2. Nah, kita harus cocokkan nih. Apakah 5 ini lebih besar dari min 5 per 2? Ya, jelas ya. Karena kan ini aja 5 positif, ini negatif ya. Pasti ini lebih besar. Apakah 0 ini lebih besar dari min 5 per 2? Ya, jelas juga betul ya. Lebih besar kan? 0
lebih besar pasti dari bilangan negatif gitu ya. Nah, karena keduanya memenuhi, maka betul jawabannya itu adalah X sama dengan 0 dan X sama dengan 5. Berarti jawabannya adalah yang B. Maaf, yang A ya. X-nya 5. X sama dengan 0 dan X sama dengan 5. Nah, seandainya ketika kita dapat X ini berapa tetapi tidak memenuhi ini, maka itu tidak bisa kita ambil sebagai jawaban. Begitu. Contoh misalkan ya, salah satu X ada yang kita dapat min 4 misalkan, min 4. Nah, kan salah ya bahwa min 4 itu apakah lebih besar dari min 5/2? Salah ya. Min 5/2 itu berapa? 2,5 ya. Kalau min 4 itu kan berarti lebih kecil dari min 2,5. Maka nanti min 4-nya jangan diikutkan. Jadi hanya 5-nya saja. Contoh begitu. Tapi karena keduanya ini memenuhi syarat ini, maka keduanya masuk ke dalam jawaban. Jadi itu tipe soal yang seperti ini. Ya, harap hati-hati ada syarat ininya. Demikian. Selanjutnya ini adalah ketika kedua ruas ini ada nilai mutlak. Ini ada beberapa alternatif ya. Cara yang pertama seperti yang sudah-sudah. Jadi kita buat tadi 2x plus 5. Yang pertama itu nilai positif dari sini. Nah, kalau yang ini tidak ada syarat gx lebih dari 0 gitu. Jadi kalau tadi bedanya dengan soal sebelumnya, yang sebelah sini kan ruasnya itu tidak ada nilai mutlak, maka ada gx-nya lebih dari 0. Tapi kalau ada nilai mutlak juga di sebelah kanannya, maka tidak perlu kita membuatkan syarat gx lebih dari 0. Jadi bisa langsung pakai dengan cara definisi nilai mutlak. Dan bisa juga dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri itu, karena keduanya ada nilai mutlak. Jadi kalau ini kita dari kiri ke kanan, artinya kita nilai sebelah kiri ini tetap ya 2x plus 5, nanti nilai sebelah kanannya yang satunya plus, nah kemudian yang satunya itu kita buat minus 2x plus 5, nah sama dengan, nah satunya lagi minus ya, tapi jangan lupa ada kurungnya gitu. Oke. Nah, lanjut, berarti x-nya nyebrang ke sana kan berarti minus ya, jadi langsung dapat 2x min x jadi x. Kemudian 5 berarti kalau nyebrang sana jadi min 5. 2 min 5 berarti min 3 ya. Oke, langsung dapat. Sebelah sini sekarang 2x plus 5 berarti ini kan min x, ini lagi min 2. Oke, nah berarti min x nya nyebrang sini jadi plus, maka 2x plus x 3x sama dengan 5. Nah, nyebrang ke sana jadi minus juga, jadi min 2 min lagi 5, nah berapa? Min 7. Nah, sehingga jawaban akhirnya x sama dengan min 7/3. Nah, berarti jawabannya mana? Yang min 7/3 dengan min 3, yaitu yang B ya. Nah, min 3 dan min 7/3 berarti yang B gitu. Lanjut. Oke, lanjut. Sudah ini. Oke, untuk yang ini, nah ini pertidaksamaan linear satu variabel ya. Sama saja seperti sama dengan ya, hanya di sininya bentuknya lebih dari. Maka langsung ya, 3x lebih dari 6x min 2x. Hati-hati ya. Biasanya kita seringkali enaknya ngelihat itu x-nya sebelah kiri ya. Boleh kalau mau begitu, berarti 3x. Nah, karena ini plus, maka kalau nyebrang ini min ya. Min 6x lebih besar dari min 12. Nah, kemudian 3x dikurang 6x itu min 3. Nah, min 3x lebih besar dari min 12. Nah, hati-hati catatannya nih. Kalau ada minus di sebelah x, nah maka tandanya jadi berbalik. Maka x berbalik. Nah, tadinya lebih besar, kemudian lebih kecil, atau sebaliknya tadinya lebih kecil menjadi lebih besar kalau ada min di x. Kemudian hitung angkanya ya, min 12 dibagi lagi min 3. Nah, berarti min kebagi lagi min jadi berapa? Plus kan? Nah, maka 12 dibagi 3 4. Jadi jawabannya adalah yang apa? Nah, jawabannya yang B. Hati-hati.